Kasihan kita manual. Tipe yang ribet. Lu ribet, lu sono, lu repong. Dengerin atau nonton? Nonton dong. Nonton lah. Overthinking atau oke. Sumpah, karena kan gue suka nggak mikir. Banyak kan tinglas ya? Dandan cepet, dandan lama. Dandan cepet dong. Sumpah gue demi Allah cepet. Enggak, lu lama, lu sono. Demi Allah cepet di mobil sering banget 5 menit. Iya. Kalau gue lama sengaja biasanya. Gak gue. Pilih baju. Masalah punya baju. Makanya kita pakai stylist. Iya. Sneakers atau high heels? Sneakers. Udah tua guys. Action ya? Action ya? Action. Yaudah, action deh. Ada Ita nih di sini. Kita kan udah main game tadi di awal. Itu biasanya wawancara orang kan? Iya. Sekarang gantian nih diwawancara. Aku belum pernah wawancara tapi nih Kak Hestia sama Kak Enzi. Ya undang dong. Oh, belum wawancara kita. Iya. Aku belum pernah wawancara nih, aku belum pernah diwawancara. Maaf emang agak lemot nih. Wajar. Baru bangun ya, baru bangun. Grita tuh lebih suka jadi bintang tamu apa jadi host sih? Jadi bintang tamu kali ya? Gue juga loh. Iya, bintang tamu. Pasrah kalau bintang tamu tuh pasrah. Iya. Ya ngikutin aja host yang Nggak ngelit. mau jawab, Tapi kan tinggal nggak mau jawab. gedean uang jadi host. Hah? Oh gitu? Belum tentu kalau bintang tamunya sering lumayan tau. Jadi kayak nge-host. Kita kan jinot aja Keliling. keliling di YouTube. Gimana? Setuju nggak Mbak Fia? Ajis, sebutin salah satu Anda. Tapi kayaknya udah jarang sekarang ya, udah semuanya. Iya, udah. Kan udah habis. Kayaknya Jules pernah kesini, seru obrolannya, makanya nonton Disordered semua episode. Iya, yang ketinggalan langsung aja cek. Lu kalau misalnya di podcast lu biasanya bahas-bahas soal macam-macam sih ya, Teh, ya. Macam-macam. Konspirasi lah. Oh. Konspirasi sih nggak ada sih. Ada, konspirasi Emangnya? hidup dia. Antara itu benar atau tidak. Iya kan? Pinter banget loh dia nguliknya. Lucunya udah nambah ya? Iya. Wah, terakhir apa yang lagi rame? Toxic relationship. Iya. Banyak sih, jadi kalau misalkan ada satu yang bagus, misalkan kayak toxic relationship, dia cerita tuh panjang lebar, terus tiba-tiba tuh yang lain banyak Curhat ikutan. banyak yang ikutan Komen. curhat, banyak yang email, saya kira undang juga. Jadi ada masa di mana toxic itu lagi rame-ramenya gitu. Terus mungkin yang lain juga ada kayak mungkin pelecehan seksual. Nah, itu Ya. jadi semuanya Email. kayak gitu. Lu sendiri pernah ngalamin toxic relationship gak? Kalau toxic relationship sendiri di pacaran aku sekarang nggak ada. Di sebelumnya? Sebelumnya udah lama banget, aku udah lupa justru. Pacarannya udah 18 tahun ya? Dibagi dua. Kalau ada gitu sekarang umurnya 19 ya? Ini sebenarnya lebih ke perjodohan. Kayak nanti gue punya anak, nah langsung pacaran regas sama Radian. Dijodohin dari kecil banget guys. Dari belum masih Dari jadi rock dia udah kandungan. dijodohin, udah ngetek, gue udah ngetek. Banyak calon-calon anak gue nanti kalau cewek. tapi berarti udah 9 tahun tuh cukup lama loh. Cukup lama. Dan toxic relationship itu kan bukan berarti kayak dia harus abusive, dia harus possessive, tapi kadang-kadang hubungan yang hambar dan baik-baik saja pun jadi toxic sebenarnya. Tapi kalau aku sih belum jangan sampai aku sih nggak merasa itu toxic ya, karena menurut aku sama Arif pun aku ngerasa kita sama-sama punya satu tujuan yang sama. Jadi kayak aku gila kerja, dia pun juga gila kerja gitu. Terus untuk masalah nikah juga kita tuh nggak kayak kadang kan ada satu yang pokoknya aku mau nikah di umur sekian, pokoknya kamu harus ikut aku gitu. Nah, aku sama Arif tuh kebetulan sangat menikmati yang sekarang dan lagi bener-bener berjuang biar nanti kalau udah nikah kita udah bener-bener siap, nggak cuman karena dengerin orang, nggak cuman karena orang tua gitu misalkan, tapi dari kitanya pribadi kita juga harus siap untuk menjadi sepasang suami istri, menjadi ayah dan ibu dari anak-anak nanti, terus juga Apa udah mulai disiapin dengan bilang ke Arif bunda dan ayah? enggak, ya, gitu. Lagi serius dipatahin ya. Udah lupa nih ngomong apa tadi. Udah lagi bagus-bagus ya dipotong ya. Kalau jenjang pernikahan, tapi kan udah ada emang arah serius karena udah dilamar kan? Belum. Masa sih? Gimana sih Rif? Lamar sekarang. Kalau sebelum nih dia ngelamar. Kalau serius sih sama-sama serius, tapi untuk kapannya ya biar kita aja yang kayak nanti oke deh kita yuk kita nikah, ya udah kita nikah
gitu. Oke, itu kan yang wise-nya. Tapi Grita pasti pernah dong bosan sama Arif sesekali. Tadi juga ya. Maunya yang ini ya? Tadi banget. Bentar ya. Pasti itu yang ditunggu-tunggu. Bentar Karena ya. itu adalah jawaban yang wise yang pasti semua orang ngejawab itu. Kalau bosen sih, Cara mengatasi kebosanan Iya. dalam hubungan yang udah Kalau- pacaran 9 tahun kalau gitu bosen loh sih intinya. pasti. Karena kan aku juga jarang berantem ya. Kalau berantem tuh kayak bener-bener nggak pernah yang kayak main kasar atau mungkin omongan kasar pun nggak Iya. pernah keluar dari mood masing-masing gitu. Tapi kalau bosen, ya balik lagi aku ngerasa aku nggak bisa dapet yang kayak Arif, begitupun sebaliknya. Oh. Gitu. Jadi kalaupun di bosen itu ada Kayaknya abis ini dilamar deh, Mas. Arif merasa kayak, aku siap deh kayaknya. kalaupun ada rasa bosen itu ada celah pun kayak belum ada yang bisa gantiin sebaik Arif, maksudnya bukan sebaik Arif ya. Arif juga pasti ada punya kekurangan. kelebihan, Banyak tapi kekurangan, ya kamu tapi- bisa menerima kekurangan Iya, dia iya. gitu. Aku belum Kalian tentu udah kalau saling sama- mengisi lah ya. Iya, Mengisi. saling Ya kayak tutup sama salepnya lah ya. Tutup sama apa sih, Bu? Tempatnya. Sama botolnya ya harusnya ya. Oke. Iya, tapi nggak apa-apa kalau ada salepnya kan nggak masalah Oke. kan. Iya benar. Ya udah deh. Terus ya fokus ke situ. Enggak, Grita soalnya aku tuh penasaran kenapa aku nanya masalah bosen, Iya. masalah hubungan toksik. Karena Grita ini kan sering banget denger curhatan orang teh. Iya. Dan kamu juga ngasih masukan, Iya. ngasih nasihat-nasihat buat orang. Biasa orang-orang yang ngasih nasihat itu orang-orang yang pernah mengalami hal serupa tapi pernah melaluinya atau dapat masukan dan cerita dari orang. Nah, Grita tuh gimana biasa menanggapi cerita-cerita Sebenarnya orang? sebelum ada podcast ini kan aku juga, maksudnya bukan aku ya, tapi aku memang kayak banyak Tempat curhat teman-teman gitu ya? yang curhat gitu loh, teman-teman yang curhat kayak, kok lu enak banget sih pacarannya, terus pacar gue tuh gini-gini, bahkan ada temen aku yang dipukul juga ada. Sebenarnya sebelum podcast ada itu pun juga banyak teman-teman aku yang cerita dipukul, entah bukan separah dipukul, tapi even kayak posesif aja banyak banget, kayak yang harus bohong kalau misalkan ketemu aku, terus atau macem-macem. Nah dari situ aku juga ikutan mukul pacarnya. Kalau gue sih ikutan ya. Gue sih juga sih, kayak misalnya tiba-tiba kayak sih Wih, bilang jambak. gue dipukul ya pacaran Nopi misalnya gitu. Ya gue cuman kayak kasihan ya teh. Nggak bantu takut nggak bantu. Karena Nopi yang dipukul. Tapi dia pernah loh ngebantu gue. kenapa deh? Berbohong demi gue. Contoh. Gue prank waktu itu. Oh. Jadi gue telepon, nelfon Enzi bodoh kan. Enzi, kemarin Resti kemana? Gituin. Katanya sama lo, nggak pulang dia. Jawab Enzi, iya kak. Tapi gue udah ngeles dulu. Hah? Apa sih kemarin? Kemarin nggak dari ya? Kayak ngeles-ngeles dulu. Sambil Apa lu putar. ada kemarin gimana? Iya jawab. Hesti sama lo nggak? Iya. Tiba-tiba dia ketawa. Lu bohong, lu bohong. Anjing, gue tadi udah mau ambil kunci mobil, mau jemput kakak gue. Dikira karena hubungan gini, aku sama Kak Hesti, ibaratnya mungkin kayak Iya, kamu iya. sama Iya. Arif gitu. Mereka selalu fun, mereka saling ngelengkapin. Iya, Kalaupun yang berantem, ya pada saat itu abis itu baikan lagi. Iya, iya. Berantemnya juga, ah udahlah paling selek-selek apa Iya, sih iya, gitu iya. kan. Jadi dia kaget kali. Jadi gue kalau ngeliat denger. Kak Edo marah kayak gitu, bener-bener kayak kayaknya macem-macem nih sama siapa nih ketawa nih. Memang jingga lagi jalan-jalan nih dia nih. Dia sih berzina nih. Zina nih dia sama jingga di jalan-jalan gitu. Gue pilih-pilih. Gitu. Tapi kamu pernah nggak ngeliat Arif semarah itu? Maksudnya kayak tiba-tiba dia marah banget gitu? Enggak, dia marah itu Diem. diem. Terus kayak misalkan pulangin aku gitu. Yaudah habis itu Pulangin kamu diturunin di tol? Aduh, enggak. cerita-cerita jamak ya. Ada yang tuh itu. Ah, enggak. Ada, itu cerita-cerita jamak biasanya. Turunin aku. Turunin di tol. Jalan-jalan dikit dijemput lagi. Makanya jangan kayak gitu ya, maaf. Drakor. Kamu sih gak pernah ngertiin aku. Enggak sih, dia paling pulangin aku ke rumah aja sih. Terus habis itu sama-sama Itu kalau dalam jalan rumah sendiri. tangga dipanggil rumah tuh bahaya banget loh. Iya, makanya belum nikah nih. Enggak, gue gak pernah pulangin ke rumah. Gue Aslinya kabur. panas ya, Lah kenapa gue ngomong? Kabur kenapa teh? Ah, biasa waktu itu. Kita wawancara Kenapa, dia gimana? aja coba. Nggak usah. Kak Hesti tuh banyak Itu- apa yang bisa dikulik. iya. hidupnya. Gak jangan. Teh gimana? Kok bisa Cara sih? menghadapi toxic Nggak. relationship Iya. pernah nggak sih? Gak Teh? pernah Kok saya itu ngalamin tapi kalau toxic misalkan relationship. selama 9 bulan gak WhatsAppan tuh wajar deh. Gak wajar, Nggak wajar, kan? Pernah lo. Kita teh kan Hah? yang 9 bulan gak whatsappan? yang di chat. Oh iya. Jadi dia pernah ngecek WhatsApp Bukan gue. ngecek. Bukan. Aku Oh, dia pernah nonton. nonton di Edric ya. Iya, Derek. Aku nggak tahu teh coba kalau lihat. Teteh nggak Kata- pernah di WhatsApp sama Kak Edo. Kata Edric gini, coba lihat WhatsApp suami lu berapa lama lalu? 9 bulan lalu. Beneran teh.
nggak ngobrol ya di rumah. Justru gue nggak pernah WhatsApp-WhatsAppan, jadi biar banyak bahasan di rumah biar Tadi lu ngobrol. 9 bulan lalu. Teteh lewat telegram. Iya. Karena kan gue ngirim-ngirim gambar. Kalau nggak di DM ada Instagram WhatsApp. biasanya. DM Instagram. Atau mungkin punya aplikasi yang berdua doang. Iya enggak, tapi kan lu lihat ada WhatsAppan yang lain kan? Ada WhatsAppan kayak yang udah ditransfer kayak gitu doang sih. Jadi Sisanya nggak pernah say hubungannya hello. masalah uang aja. hubungannya ini. Iya, aku memang sama Edo hubungannya lebih pakai harta. Mau Teteh mau Kenapa pakai jadi ngomongin gue? tadi ngomongin Teteh, ngomongin orang deh. Toxic relationship orang nih yang cerita sama kamu yang paling paling, parah iya. gitu. Oke, yang paling- sebentar, mikir dulu. Sekarang kalau Selain gue ya. Oke, jadi waktu itu ada narasumber aku, dia umur 17 tahun. Ini kalau nggak salah narasumbernya dari Tribun Jatim Bukan. ya? Enggak, dia itu pacaran di SMA-nya sama pacarnya. Terus kayak ini banget, kayak bener-bener dia tuh ngerasa bahwa cowok ini asal di toxic ya, jadi dia ngerasa bahwa cuman dia yang bisa mencintai gue seperti itu gitu. Itu yang aku garis merah dari beberapa cerita yang udah aku dengerin gitu. Jadi ceweknya selalu ngerasa kalau dia satu-satunya orang yang bisa mencintai gue seperti ini. Nah tapi dia mau dipukul, mau diapa tuh dia terima-terima aja. Mau di Lakukan seperti apapun. iya itu diterima. Akhirnya dia hamil. Terus itu juga dipelorotin juga. Jadi Ceweknya diporotin juga. Jadi Ya, tapi karena kalau hamil emang harus dipelorotin. Cuman, dipelorotin duitnya Iya, teh, betul. dipelorotin duitnya teh. Jadi kayak dia harus ngutang kemana, tapi dia ngelakuin itu semua karena cinta. yang di pikiran Yang dia. di pikiran dia karena cinta. Akhirnya hamil terus punya anak. Bagaimana dia ngobrol sama mamanya kayak, "Ma, aku hamil tuh itu benar-benar buat aku kayak ih gila ya, keren banget gitu." Jadi dia begitu bilang ke dia nggak bilang ke mamanya, dia agak gede gitu terus mamanya tuh kayak nangis gitu. Terus dia bilang, Nggak tahu. "Kamu lagi isi ya?" katanya gitu. Terus dia nangis, terus mamanya bilang, "Udah nggak apa-apa, kita sama-sama ngerawat ya," gitu. Walaupun ini belum berarti nikah. pacarnya tuh ninggalin ini ya? kayaknya di filmin ya. Belum. 2 garis biru itu kayaknya gini deh. Kayaknya gitu. Akhirnya anaknya itu dikasih ke suaminya sama keluarga suaminya. Terus dia kuliah ke luar negeri. Kalau di garis 2 garis biru gitu. Itu nggak ceritanya dia? Enggak. Enggak. Dia nggak keluar negeri kan? Udah, hah? Dia nggak keluar negeri kan? Siapa? Gue belum nonton lagi. Kalau itu keluar negeri dia? Enggak, sekarang enggak kan? Kita telepon Zara ya? Berarti ini cerita yang menurut lo yang ini yang apa Lumayan. paling diinget ini Iya, toxic ya tiba-tiba banget yang sih inget gitu. di ini tuh gitu. Nah, akhirnya dia menikah juga Menikah dengan orang yang itu, dengan yang orang sama. yang itu, dengan orangnya itu. Dan dia mengalami Habis itu kekerasan rumah tangga i- ketika menikah itu. Iya, habis itu dia bercerai. Hmm. Terus apa gitu, aku lupa. Ada juga yang nikahnya di penjara, banyak lah. Oh. Itu tuh ketemu langsung sama Grita wawancara atau Grita baca email aja sih? langsung. Ketemu Iya, langsung. cuman aku tuh udah agak lama jadi aku udah agak lupa. Oke, ceritanya. spesifik kamu mau memilih dari sekian banyak cerita, kamu milih kayaknya yang diundang ini aja deh, ini aja. Itu apa? Banyak sih, jadi kan yang email tuh lumayan banyak juga. Jadi kalau yang saya biasa, maksudnya dari tim juga belum ngerasa bahwa ini ada sesuatu yang bisa diangkat, kita sih nggak ngundang. Tapi yang benar-benar kayak, wah ini bagus. Dan biasanya memang dia yang sudah selesai, jadi bukan dia yang masih dalam situ. Jadi masih dalam masalah. jadi ketika udah selesai dia bisa berbagi cerita ke orang-orang. Gue tuh dulu gini dan gue bisa keluar. Lu harus bisa keluar juga intinya gitu. Jadi ada menginspirasinya Iya. lah. Jangan sampai dia datang dalam keadaan bermasalah. Iya. Seperti dia punya pinjaman online, dia datang ke iya. lu terus minta lu selesaiin. Iya. Kurang ajar jatuhnya. Ada ya. DM-nya ya? Atau dia ikut pinjaman online, terus dia pulang kampung ya. Iya. Pulang kampung terus diteleponin. diteleponin semuanya. Semuanya. Satu. Itu pernah saya alami ya. Edi pernah ngalamin toksik yang kayak gitu ya? Toksik ke antara saya sama asisten saya. Persahabatan ya? Untungnya udah enggak ya? Ya, Untungnya udah alhamdulillah. enggak. Saya sekarang udah punya asisten Cuman- yang saya anggap adik ya. Iya. Dek. Cuman saya juga kena teleponnya. Iya. Semuanya yang untung Kak Desa Iya. Vincent enggak ya? Kok nggak saya yang habis? Tapi aku penasaran juga dari Grito. Kan kamu udah sering ngasih saran-saran nih. Gitu lah. Coba misalkan tips-tips biar kita terhindar dari toxic relationship versi dari Grito. Iya. Oke, kalau buat aku yang pertama kita harus tahu dulu bahwa hidup dan diri kita itu berharga. Jadi jangan sampai kita tuh ngerasa bahwa nggak ada orang lain yang bisa mencintai gue seperti dia mencintai gue. Terus yang kedua percaya bahwa setelah ini pasti ada orang yang disiapkan Tuhan buat elu juga gitu maksudnya. Kalau belum sampai ke toxic relationship, kalau masih ada kayak
tanda-tanda lebih baik segera ditinggalkan lah. Boleh minta bantuan kok ke temen gitu Dan kan. boleh minta bantuan. Kadang-kadang kalau lagi di dalam hubungan, tambahin ya berarti kita, kalau misalkan lagi di dalam hubungannya, lagi cinta-cintanya, Susah segala juga sih sesuatu sebenarnya. segala sesuatu kita rasa tuh kayaknya normal dan Iya. baik-baik aja Iya. dan nggak apa-apa deh, gue cinta dia, Iya. gue butuh dia, nggak apa-apa gitu. Tapi menurut aku kayak kalau itu udah yang namanya cinta itu tidak akan menyakiti kita. Maksudnya Iya. kalau misalkan lo lebih banyak, kalian lebih ngerasa banyakan sedihnya deh, banyakan nangisnya deh daripada ketawa-ketawanya, itu udah termasuk toxic relationship menurut aku. Tapi pernah ngalamin toxic Baru mau nanya relationship? nih. Ya jelas. Tapi sebenarnya dibilang, nah itu maksudnya Nah, dibilang gimana caranya keluar waktu itu? kebetulan pengalaman cinta NZ tuh agak minim. Aku baru pacaran 2 kali, dua-duanya LDR. Jadi emang putus nih. Kalau Berarti aku jarang berarti ya ke bioskop A1 A2 ya duduknya ya. Jarang ya. Kalau SMP SMA ya lupain aja ya. Cuman Iya, aku iya, pernah iya. punya pacar yang posesif banget dan mungkin emang aku juga sering share juga. Tapi pada saat itu emang aku tipe kalian juga suka diposesifin sebenarnya, suka Nah. diperhatiin. Tapi posesif dalam batas wajar. Oh, dia udah mulai nggak wajar berarti dong. Pada saat itu udah mulai nggak wajar, tapi juga mungkin adaptasi karena itu awal-awal aku masuk karir juga. Maksudnya aku yang sekarang berpikir seperti itu, tapi pada kondisi itu akhirnya membuat aku akhirnya lama-lama hilang rasa sama dia, hubungan jadi berantem terus apa segala macam. Nah yang bikin toksik adalah karena aku sayang banget sama keluarganya. Itu sering banget jadi kayak aku tuh udah deket banget sama adiknya, udah deket banget sama kakaknya, sama mamahnya, nggak usah putus deh nggak apa-apa gitu. Itu yang bikin aku jadi lama Terus. pacarannya karena aku udah deh nggak apa-apa deh berantem deh, tapi yang penting mamahnya sayang, keluarganya baik gitu. Padahal yang ngejalin kan nanti ujung-ujungnya hubungannya aku sama dia kan, dan akhirnya aku mutusin untuk pergi. Dan itu putus pun masih terus tuh, masih ada teror, maksudnya masih ngerasa kayaknya nggak akan ada lagi cowok yang mau sama gue, sama persis kayaknya emang cuma dia deh yang bisa nerima gue gini-gini. Tapi ketika emang waktunya ditunjukin ada orang lain loh yang bisa mencintai lo lebih benar dan mungkin bahasa cintanya lebih masuk gitu. Ya udah, jadinya aku kira bisa lepas. Tapi menurut aku ya, ini mantanku yang dulu posesif sama aku pun juga sekarang udah hidup bahagia dengan pasangannya. Tandanya mungkin emang dia menemukan orang yang cocok-cocokannya. Dan mungkin dia bisa jadi posesif sama aku juga karena mungkin ya dia nggak cocok sama orang yang karakternya misalkan kita syuting kayak gini atau enggak yang ya kayak gitu lah. Makanya emang nyari chemistry itu penting banget, nyari orang yang punya bahasa yang sama lah maksudnya dari segala Karena belum tentu sih ketika emang sama lo dia akan perlakukan lo seperti itu. Ketika sama orang lain mungkin dia akan perlakukannya beda. Iya, karena ada sebab dan akibat. Banyak orang yang suka mukulin, misalkan dia gue dipukulin nih sama cowok gue gitu. Tapi kita harus juga tahu versi cowoknya. Maksudnya ceweknya mancing-mancing gak kayak apa lo ngomong kasar terus yang bikin orang naik terus akhirnya jadi mukul misalkan atau cewek duluan yang mukulin gitu kan. Gue punya teman kayak gitu tuh, ceweknya justru yang tukang mukulin lakinya. Nah, kadang-kadang ya, maksudnya walaupun aku perempuan, tapi banyak banget orang yang kayak, ya nggak boleh gitu dong laki-laki. Nah, kita kan sekarang banyak banget yang memperjuangkan hak perempuan. Iya itu pasti, karena emang dari dulu perempuan punya masalah itu. Tapi juga jangan main gender gitu loh, bukan berarti dalam satu hubungan yang salah tuh laki-laki. Pasti juga bisa ada juga dari perempuan gitu. Ih gila, gue keren banget. Tapi dia mengkerenkan diri sendiri tuh. Nanti dia ngapain ngomong panjang banget ya? Kayak gue gak ngerti deh. Bener-bener, jadi kalau aku selalu bilang sama orang kayak kok betah sih aku pacaran tuh jarang ketemu, terus udah gitu chattingan juga jarang. Nah itu baik lagi karena aku sama dia udah tipenya tuh sama. Jadi dia juga suka yang jarang telepon, jarang kontak, tapi sekali ketemu lama gitu. 9 bulan kan? Enggak 9 bulan. Tapi itu bisa jadi toksik kalau di orang yang nggak cocok kan. Nah, tapi kalau misalkan aku dapet yang lain, kalau misalkan aku dapet yang lain yang memang buntutin aku misalkan, aku nggak akan bisa, aku bakal bisa marah sama dia misalkan gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau sama posesif sama-sama pengen diperhatiin, aku rasa sih cocok-cocok aja gitu. Coba sekarang gue mau ngecek ya, terakhir gue WhatsApp sama Edo kapan ya? Coba handphone gue not mana? Dia penasaran dan dia mau membuktikan kayak harusnya gue merasa bersalah lagi 9 bulan. Enggak kok kayaknya enggak gitu, kita perbaiki citra rumah tangga ya. Kayaknya juga gue udah lumayan lama nih gak WhatsApp. Karena handphonenya ketemu terus. Kamu percaya nggak? Maksudnya kamu percaya nggak? Menurut kamu oke nggak sih kalau misalkan kamu punya pasangan baru, tiba-tiba pasangan kamu tuh, kamu tipe yang nanya-nanya nggak? Kamu tuh sama mantan kamu tuh dulu gimana sih? Oh iya. Kamu mantan kamu ada berapa sih? Termasuk yang pengen tahu nggak ada soal hubungan, soal masa menurut lalu. kamu itu penting nggak kamu tahu tentang cerita-cerita dia di masa lalu? Hanya untuk tahu aja kayak biar jadi pengalaman yang tidak akan kamu ulangi lagi misalkan atau apa gitu.
Kalau aku nggak bisa jawab, aku udah nggak tahu. Soalnya udah 9 tahun aku nggak ngerasain. Nggak ngerasain, tapi kalau buat harusnya? aku seharusnya tahu sih. Harus Sekedar tahu. sekedar tahu aja. Kalau aku nggak. Nah, Teteh soalnya tipe yang nggak mau tahu. Coba Kalau tahu. Grita pengen Hari tahu. Minggu lumayan tahu. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa Minggu ya? 12 Agustus. Oh, minggunya. Itu ya 2 minggu lalu. Thursday 12 Agustus. Ya, Iya. lumayan lah lagi di rumah mulu, sering ketemu. Emang ngapain juga ngomong di WhatsApp dengan telepon langsung kalau ada perlu. Iya, Teh. Teteh masih kepikiran ya sama tadi 9 bulan lama ya? Kalau aku telepon nih tiba-tiba telepon Arif, dia langsung ini, kamu jangan telepon aku takut ya. Jadi kalau jadi saking aku jarang telepon, sekali telepon dia ketakutan. Dia pikir aku kenapa-napa. Jadi kalau ada apa-apa yang nggak terlalu penting, di WhatsApp aja dulu. Tapi kamu nggak pernah jealous apa gitu sama Arif? Soalnya dia juga nggak pernah bikin aku jealous. Iya ya. Aduh, gede gemes. Enak banget ya pacarannya? Iya, pacarannya sehat banget. Iya, sehat. Aku juga sehat kok. Iya sehat Iya. banget. Teteh juga sehat guys. Pokoknya jangan ngejudge Teteh karena 9 bulan itu nggak sehat ya. Mereka lovey banget. Please. Bener tadi di Telegram, dia Telegram. Iya. Telegram. Karena kan ada keperluan Romantis gambar ya. Yang ditanya sama Erik Chandra tuh di WhatsApp-nya, buat WhatsApp-nya gitu. Kan katanya Telegramnya ya. Iya, Iya. coba tanya yang lain. Ada, tapi emang kalau itu kan termasuk yang suka nanya gitu kan. Mungkin pengen tahu masa lalunya siapa berhubungan. Kalau gue emang enggak sih. Jadi tergantung. Karena waktu Teteh itu- juga takut kalau Teteh dinanya balik ya. Karena kan semua orang lagi bahas. Itu kan, itu. Gue sih lebih curiga ke situ ya. Karena kita lihat kayaknya kan ke Papadu jelas gitu ya track recordnya. Kalau yang ini nih, ini bahaya deh kalau udah single nih. Gue cerita sama dia bisa gini, aduh Z gitu aja lo pusingin. Banyak belajar. Dulu gua tuh yang disamper-samperin. Itu semua kamuflase. Karena di balik wajah nakal ini, aku cupu. Pengalaman gue cupu. Enggak, tapi Teteh pasti banyak yang naksir sebelum ada Papa. Sama Papa Doja kan banyak yang rebutin kan? Ya ada, tapi kan cupu. Gemini. Oh, Gemini. Bukan dua. Dita, kita sekarang masuk ke disordered. Oke. Udah. Aduh. Wow. Apa? Nih, Hesti bawain 1 bucket ayam Lalu KFC. Enzi pasti mau mencobanya kan? Betul sekali. Ini coba ya. Pastinya semua orang udah mencoba ini, ya dong. Aduh, siapa sih yang nggak tahu KFC jagonya ayam nomor 1 fried chicken. Ya iya atuh. NZ paling suka apa? Original atau hot Ini CC? udah Hot juga. chicken and crispy. Hot crispy chicken. Nah. Hot and crispy chicken. Teteh hafal nggak sih? Biasanya kalau udah lapar banget dan udah tergiur banget akan sesuatu emang suka kayak blank gitu, ya kan? Apalagi kalau mau buka puasa gitu kan? Iya. Lagi intermittent, Iya, makan betul. pertamanya buka puasanya Ini. pakai KFC. Harusnya jam berapa? Jam 5. Tapi gara-gara ada KFC, saya rela. Lupain. Ah. Kalau aku sukanya yang original Teh. Soalnya resep KFC ini dengan 11 bumbu dan rempah udah terkenal di seluruh dunia. Teteh nggak mungkin nggak tahu kan ayam Ya original. iya iyalah. Gua kalau Yang pesan ini loh, KFC original selalu nih. original. Salah dong. Ini yang hot CC nih. Oke, ini. Acu nih. Nah. Tuh. Icip ya. Nah kalau aku kayaknya ngiler deh sama yang ini, yang hot and crispy chicken. Ini terkenal banget di Indonesia karena juicy dan renyah. Kriuk banget. Nih, dengerin kriuknya ya. Hmm. Hmm. Pokoknya kalau KFC mah semuanya pasti suka Teh. Teh kita kan pertemanan kita udah kayak saudara ya. Iya, iyalah. Orang-orang juga udah menganggap lah kita kayak adik kakak. Kadang-kadang kita kan suka kalau udah deket banget, sayang banget mau berbagi kulit ya. Kayak ini kulit ayam gitu kan, tanda cinta. Tapi kayaknya nggak usah ya. Kan lu milihnya yang original, makan yang original, pasti pengen yang susah kan? Sama apa? Ngeliat yang crispy gini jadi pengen juga kan kulitnya kan? Iya boleh. Kan ada di KFC yang kulitnya doang. Emang ada? Ada.
Wah, berarti banyak banget ya pilihannya ya di KFC ya Teh ya. Jangan lupa ya beli KFC, mau yang original atau yang hot and crispy chicken, sama enaknya karena KFC jagonya ayam. Sekarang pilih yang mana? Tapi kalau ini berdasarkan polling, ya kan? Bucin sama pasangan atau nyuekin pasangan menurut Dite banyak orang yang pilih? Banyak orang yang pilih, yang lebih milih mana? Bucin sama pasangan atau Oh. nyuekin pasangan? Kayaknya nyuekin deh. Nyuekin, kalau aku Nyuekin. milih bucin. Kalau aku milih bucin. Jadi Tapi kan dia tuh kan iya, menurut polling. Iya, menurut aku kebanyakan cuekin. Nyuekin. Tapi Kalau kalau aku aku- bucin. Nah, kalau aku mikirnya pollingnya kayaknya banyak yang bucin. Kayaknya pollingnya menurut gue bucin deh. Kita lihat apa jawabannya. Bucin! Kayak tiba-tiba yang main Instagram, Instagram lu liatin tuh kayak tiba-tiba kepo. Kamu nge-like cewek lain ya? Kok aku buka Instagram influencer ini ada kamu? Kamu komen apa di Anya Geraldine? Kok ini di handphone kamu isinya foto-foto Anya? Biasanya gitu tuh. Pernah jadi selingkuhan atau jadian sama teman sendiri? Pernah jadi selingkuhan nih yang. Kalau gue sih jadian sama teman sendiri deh. Eh, Daripada jadi selingkuhan. jadian sama teman sendiri deh. Kita lihat hasilnya. Kayaknya selingkuh deh. Kayaknya jadi teman sendiri deh. Oh, Bukan. iya teman sendiri. Teman sendiri. Ya, bohong lu semua. Karena rata-rata orang Indonesia pengen cari aman. Beneran. Pasti dia akan milihnya yang itu, yang aman. Padahal buat bohong, teman-teman sendiri Padahal daripada jadi mah. selingkuhan. Ketika udah jadi selingkuhan aja. Oh, kagak Padahal mah kalau sama mikirin. temen nggak Mikirin. jadian, Oh. tapi mesra. Iya, pernah nggak lu jadi selingkuhan? Gua nggak pernah. Selingkuh? Nggak pernah. Ih. Diselingkuhin? Bagus. Nggak tahu kalau itu. Iya. Jangan deh. Punya pasangan yang punya hobi yang sama atau punya bisnis bareng pasangan? Nih, kalau gue Nih, sih- Kalau gue sih punya punya yang bisnis. hobi Kamu punya bisnis Kalau- tapi bareng sama Arif? enggak ada. Nggak ada ya? Enggak. Yang kerjaan bareng Bisa tuh apa? berantem gitu ya, kalau itu bisa berantem. Oke. kalau gue mikirnya pasti banyak yang Yang- pilih bisnis sama apa? pasangan. Tapi Pilih kalau gue sih pilihnya hobi yang sama. Hobi Gua deh hobi kayaknya. yang sama, hobi deh kayaknya. Bisnis pasangan. Hobi. Bisnis sama pasangan tuh agak ribet loh. Oh, Tuh kan, tipis. punya bisnis pasangan. Tapi sama ribet pasangan. banget loh kalau Enggak putus. sih. atau- Gita tuh soalnya Ada milih hobi yang sama. pertanyaan. Jadi dia punya hobi yang sama berarti dong. Sama Ada. Arif apa? Hobinya golf. Golf. Keren. Terus? Barusan. Tapi emang harus cari hobi yang sama. Kalau enggak, Iya. bisnisnya nggak bareng, masa hobinya juga nggak Bener. bareng. Karena kayak gue sama Edo juga hobinya kan berkuda. Jadi gue Ih. berkuda. Sadis banget, keren banget. Kalau gue biasanya bisnis sama mantan gue tuh saham ya. Kita kayak Kalau bisnis saham tuh ngecek. gimana tuh? Nggak ada, gue asal ngomong aja kan. Biar cari yang lebih merrier daripada berkuda dia. Tapi ya Kadang juga, golf udah. jatuhnya kayak pacar gue berarti calo ya, dia ngerjain saham gue gitu loh. Coba deh apa nyukain Kalau hewan endorse yang dia sama bapaknya. gitu peliharaan. Nah, dia nggak suka hewan. Tahu sukanya apa ya dia? Kan di rumah gue juga lagi punya kadal tuh si Tuki mau Tuki Jem. Ih lucu. Itu ada lagi kadang. Kadal gurun. Kalian suka dikadalin apa gimana? Enggak suka dikadalin. Aduh suka dikadalin. Dikadalin loh. Ini gue punya peliharaan baru. Tuki? Kadal gurun. Tuki apa Tuki Red Jem? Dragon. Ya, Tuki sama Tuki Jem itu yang ngasih nama anak gue. Mungkin ya. Namanya benar-benar out of the box. Iya. Radian. Jadi ya. Kamu ya binatang nggak? Ada. Apa? Ada anjing, Hmm. terus ada kura-kura, Itu kayaknya sih anak geng kura-kura tuh. deh. ada burung. Itu sama, gue juga udah mulai burung. Sekarang Edo dipanggilnya udah bukan Papa Egas atau Papa Radian, namanya Papa Oki. Karena burungnya namanya kan Smoky ya. Dia yang nyuapin, dia yang gini, Papa ini ya, jangan kayak gitu. Dia ngomong sendiri gitu sama burung. Gue bilang, oh Papa Oki ya sekarang. Sumpah demi apa kayak gitu. Sumpah begini sekarang. Body shaming dari teman Atau atau body shaming dari keluarga. Ini mendingan mana ya berarti? Iya. Ya? Bukan mendingan mana, iya, kayak iya. kira-kira banyak yang dipilih. Kayak mendingan mana sih, ya banyak mendingan dipilih mana? sama orang tuh kira-kira apa ya, body Body shaming dari shaming. teman atau keluarga ya? Dari keluarga sih kalau Keluarga gue ya? sih. Kayaknya keluarga. Tapi Dari sebenarnya lebih sakit kalau dari keluarga sebenarnya. Kalau gue. Iya. Cuman pasti dipilihnya lebih. Soalnya kan kalau teman kan kayak Kadang-kadang suka nggak enak-enakan, tapi kalau keluarga tuh suka ngomongnya ih, ngasal gitu kan. Iya lebih kenceng. Keluarga lah ya kayaknya. Saya lebih banyak pilih keluarga deh. Keluarga, Kan. benar. Tapi pernah nggak sih kayak body shaming gitu kayak berasa jelek gitu. Tapi menurut gue sih kalau orang yang udah ketemu lama kayak nggak masuk ke gue. Tapi yang udah lama nggak pernah ketemu bahkan tiba-tiba. ketemu gue nggak kayak sih ya ketemu kan ya ketemu gue kapan lo? Itu itu paling sakit aneh ada. tuh. Iya bener, itu ada yang kayak gitu kayak udah Iya. teman-teman emang mungkin emang dia cari topik obrolannya dengan
kata itu. Iya. Ngomongin fisik, tapi itu tuh dulu hal biasa, ngerasa nggak sih? Iya, Tapi iya. semenjak udah ada banyak banget campaign kayak jangan body shaming, lala lili, orang tuh udah mulai jaga-jaga Iya. tuh. Jadi kalau misalkan dia tahu nih temennya gendutan, aduh kayaknya gue agak gendutan nih, enggak, jadi orang-orang nanti makin lama makin gendut, kayak rasanya enggak terus enggak ada yang gendut. Tapi paling gak enak, kamu pernah nggak maksudnya kayak, tapi kamu pacaran lama banget sih ya? Apa? Tadi aku mungkin dekat sama orang, abis itu tapi kayak dia ngeliatinnya fisik banget gitu. Akhirnya jadi body kamu ngerasa insecure, body shaming Enggak sih, gitu. aku nggak pernah digituin. Mau sama pacar, sama keluarga. Sama temen juga Tapi enggak. paling ya, kayak aku kan kurang tinggi, jadi kayak tinggiin dong atau segala macam. Tapi aku udah biasa sih. Kalau udah biasa sih kayaknya biasa deh. Iya, tapi kamu pernah sempat awal-awal kayak Udah dulu banget sih. Iya. Dulu banget. tapi berarti pernah melalui proses itu ya. Pernah. Nah, Berarti komentar apa yang bisa bikin menyakitkan gitu, kayak kepikiran tuh terakhir apa Iya, ya? mungkin Ingat dulu, mungkin. Dari bukan dari Body teman, shaming. bisa dari siapapun ya. ya kayak waktu masih zaman kayak SMP, SMA gitu kan, masih zaman pertumbuhan tuh. Jadi kayak aku kan paling kecil sendiri, paling pendek. Jadi kayak coba deh berenang atau coba deh ini itu segala macem. Terus padahal mereka nggak tahu kalau aku tuh udah coba sebanyak itu, udah coba obat apa segala macam, tapi ya tetap nggak bisa gitu. Emang udah Emang gennya udah gennya gitu, kayak kayak gitu. gitu. Sempat dan sampai kayak bahkan- gitu, iya. sampai kepikiran. Iya. Karena kita juga kadang kan gitu kan, kok ini gemukan, terus kita, iya kita lagi usaha ini, Iya, nggak iya. tahu usaha kita kayak gimana gitu. Balikan sama mantan pacar atau pacaran sama mantannya temen? Ya, Pasti banyak yang pilih balikan sama mantan pacar deh, daripada pacaran sama mantannya temen. Kayaknya gue pacaran sama mantannya temen yang udah lewat dari 10 tahun. nggak ada tambahannya. Balikan sama mantan pacar kali ya. kalau Balikan dipilih. sama mantan pacar menurut gue. Ini gue betul semua nih, kalau gue strike nih dapatnya. Duh. Betul Selamat, Teh. semua. Selamat. Gue psikolog nih ya. Oke, terakhir ya, Iya. bukan terakhir pollingnya, cuman pertanyaan terakhir buat Grita. Nanti nextnya Grita akan membahas tentang topik apa sih di podcastnya Grita? Apakah masih tetap berurusan sama relationship, toxic, atau apa? Tergantung nanti Kenzi mau bahas apa. Langsung diproses. Jago deh. Single setengah hati ya, Bang? Masuk. Enggak, ada Apa sih. ada proyek film lagi Kalau kah? Pengen film nggak aku sih? pengen banget, pengen banget acting lagi, cuman mungkin masih belum ada kesempatannya kali ya. Kalau ngedirect lagi, maksudnya Ngedirect pernah lagi kan? enggak sih, kayak- Enggak. Lo justru udah enggak di situ. Pengen di kayak lebih ke produser aja gitu, kayak di belakang aja yang ngurus-ngurus gitu. Yang ngurusin Soalnya semua. kalau director kan tanggung jawabnya gede banget ya, sampai gimana orang tuh bisa nyampe gimana ya? Iya, iya. Shotnya kan juga Iya. ada dipikirin banget Bukan kan. cuman gambar tapi cerita juga harus Memvisualisasikan Iya, bisa. visualisasinya. cerita itu. Sampai ke tahap editing, sampai editingnya gimana biar bisa nyampe itu menurut aku keren Susah banget ya? gitu, susah. Oke, thank you Thank you, Grita. Grita. Udah main Sukses kesini, ya. sukses ya. Thank you. Kapan-kapan gantian kita yang main Iya, ke kita mampir. Udah Iya. ditembak soalnya gitu. Enggak, karena kalau kayak gitu kita nggak dapet kerjaan lagi ntar dah. Gue mah iya. Ya udah. Nah, kita ketemu lagi di Dunia Standar berikut ya. Bye-bye.